Hey yo everybody, welcome to my new learning video, Procedural Text with me, Mem Anissa. Yeah, welcome back to new learning video. Masuk lagi ya di bab berikutnya. Untuk kelas 9 ini masuk ke dalam chapter 4, yaitu bab 4. Sebelum kita masuk ke materi, let me introduce myself. My name Anissa. Nama saya Anissa Aginta ya. Kalau di sekolah, Anda semuanya memanggil saya Mem Anissa. Dan saya saat ini mengajar di SMP Negeri 28 Batam. Oke, untuk procedural text ada 3 hal ya, 3 things untuk learning objective. Jadi ada 3 hal yang harus kamu ketahui setelah menonton materi saya. Pertama, students are able to describe how something is made step by step. Jadi Anda semuanya diharapkan untuk mampu menggambarkan bagaimana sesuatu ya, ataupun sebuah hal itu dikerjakan dan dibuat selangkah demi selangkah. Yang kedua, Anda juga diharapkan mampu untuk identify parts of procedural text. Jadi nanti saya ada kasih 3 parts ya, 3 bahagian dari teks prosedur. Itu very important, jadi kamu harus take a note, catat. And the third one is students are able to identify language features of procedural text. Jadi setiap siswa itu diharapkan mampu untuk mengidentifikasi tata bahasa dari teks prosedur. Jadi kalau language features itu, kamu nanti misalnya belajar teks-teks lain ya, ada naratif teks dan sebagainya, itu ada language feature ataupun tata bahasa yang biasanya akan selalu digunakan di teks tersebut. Sekarang kamu diharapkan nanti mampu untuk mengidentifikasi tata bahasa dari teks prosedur. Oke, let's go. Mari kita next ke video berikutnya ya. Oke, pertama kali kita baby step, kita harus tahu dulu definition. Apa sih Mem definition? Definisi dari teks prosedur adalah a text that explains how people make or do something step by step. Jadi kalau teks itu menjelaskan sesuatu ya, yang dibuat oleh seseorang untuk mengerjakan sesuatu tapi selangkah demi selangkah, step by step, maka biasanya itu disebut dengan teks prosedur karena ada prosedurnya ya. Tujuannya apa Mem dari teks prosedur? Tujuan dari teks prosedur adalah to explain how something can be done, untuk menjelaskan bagaimana sesuatu itu bisa diselesaikan. Dan ada 2 contoh, normally ya, secara normal dan generalnya dari teks prosedur adalah resep dan menu. Saya rasa ini kamu sudah sering sekali di kehidupan pribadi kamu, apalagi resep. Pokoknya kalau kamu mau pisang bakar nih, kamu tinggal buka YouTube resep pisang bakar, langsung muncul. Orang akan membuat procedural text step by step. Kalau misalnya kamu searching di Cookpad or maybe googling, kamu tinggal searching juga resep pisang bakar ya, fried banana recipe for example, maka akan muncul step by step how you do it, bagaimana kamu melakukannya selangkah demi selangkah. Mari kita lihat dulu untuk resep, karena resep udah tahu ya, gampang banget, manual yang biasanya agak susah ya. Selanjutnya apa sih resep dan apa sih manual? Oke, resep itu adalah a list of instructions to make some dish. Tahu nggak apa itu dish? Makan? Very good ya. Jadi resep itu adalah list instruksi
untuk membuat sebuah makanan. Makanan itu sebenarnya nggak cuma food aja ya. Di sini bisa drink, bisa juga food, bisa minuman, bisa juga makanan. Yang kedua, untuk contoh resep kamu pasti tahu lah. Yang tadi kamu searching, fried banana recipe. How to make the fried banana. Bagaimana cara membuat pisang bakar, gitu. Pisang goreng. Atau misalnya kamu searching how to make a fried rice, for example, ya, bagaimana cara membuat nasi goreng, begitu. Itu contoh dari resep. Nah, di sini saya ada gambar ya, ada kasih gambar contoh resep seperti ini. Kalau ini biasanya untuk orang diet ya. Kamu diet, kok simple jangan diet ya. Itu hanya untuk saya aja. Thank you. Next, manual. Di sini manual saya kasih instruction. Karena biasanya manual itu adalah a list of instruction for operating machine or tool. Nah, jadi biasanya kalau manual itu a list ya, ataupun langkah demi langkah instruksi, tapi untuk mengoperasikan peralatan, mengoperasikan mesin-mesin gitu ya. Biasanya kalau contohnya sih kamu itu how to print a document, bagaimana mengeprint sebuah dokumen. Biasanya bagi new beginner, pemula ngeprint, biasanya ada manual instruction ya. Dibuka buku manualnya, klik green button, for example. Silahkan tekan tombol hijau, contohnya gitu. Nah, dan seterusnya sampai kamu mampu untuk mengeprint sebuah dokumen. Ada lagi how to send an email. Nah, sekarang selama PJJ, pelajaran jarak jauh, email is very important. Pasti sangat penting. Jadi, biasanya kamu bingung, gimana sih cara kirim email? Itu namanya manual. Instruksi mengoperasikan sesuatu. Nah, bisa juga how to insert photo in an email, ataupun how to insert document in an email. Bagaimana memasukkan dokumen. Nah, biasanya dokumennya itu dalam bentuk Word dan sebagainya. Itu untuk manual. Nah, selanjutnya, nah ini yang saya bilang kamu harus take a note. Sebenarnya yang tadi juga harus take a note, tapi ini biasanya level importantnya itu lebih important ya, the most important than others. Karena nanti biasanya untuk tugas keterampilan ada tuh disuruh gurunya atau teachernya supaya kamu membuat text procedure. Okay, please write down a procedural text about food, drink, or something ya. Nah, jadi kamu harus mengikuti urutan ini. Nah, ini urutannya. Pertama adalah harus ada goal ataupun aim. Goal itu adalah tujuan. Apa yang mau dibuat? Di sini kita akan buat tomato relish. Bukan relish ya. Relish. Salah. Relish ya. Relishnya pakai veggie tomato ya. Relish itu seperti sambal kalau di bahasa Indonesia. The next harus ada materialnya. Kalau mau buat si goal, apa materialnya? Nah, ini dia harus ada. Biasanya ingredients ya, bahan-bahan. Biasanya untuk material itu ada di bahan-bahan. And the last, biasanya ada method, ya, ada methodnya, caranya. Method ini bisa juga masuk ke dalamnya step, ya, langkah-langkah. Nah, 3 hal ini silakan di-take deh. Goal, materials, method. GMM. Goal, material, method. Harus ada goal, harus ada material, harus ada method. Selanjutnya, sudah tahu untuk 3 hal yang biasanya ada di text procedure. Mari kita lihat language features. Language features, tata bahasa. Ini generally, dan biasanya memang selalu ada. Kamu googling dimanapun, pasti ada seperti ini. Kecuali biasanya kalau dalam bentuk oral text ya. Oral text itu kalau kamu lihat video YouTube. Kalau video YouTube biasanya ada beberapa yang mungkin terskip. Namanya sedang berbicara agak berbeda dengan bentuk tulisan ya. Language features, ini dicatat juga di notebook ya. Pertama, namanya adverbial of sequence ya.
adverbial of sequence. Ini juga nanti akan menjadi pertanyaan di latihan kamu. Jadi adverbial of sequence itu adalah kata keterangan urutan. Kata keterangan urutan itu biasanya adalah ada kata first yang artinya pertama, second artinya kedua, third artinya ketiga, dan seterusnya. Nanti misalnya ada tulisan procedural text, first cut the noodle, first cut the cabbage. Pertama-tama potong kolnya, for example. Nah, jadi first itu merupakan adverbial of sequence, kata keterangan urutan. Gak cuman first, second, third, fourth, fifth, and so on and so forth. Bisa juga next, ya, next bisa termasuk. Firstly, secondly, lalu ada juga lastly. Nah, lastly itu masuk dari adverbial of sequence, ya, jadi masuk ke dalam urutan, kata keterangan urutan. Yang kedua adalah imperative sentence. Imperative sentence ini adalah kalimat, namanya imperative, perintah, kalimat perintah. Jadi biasanya selalu kalimat perintah. Contohnya di sini, put the noodles on the, put the noodles, itu adalah kalimat perintah. Letakkan mie-nya mungkin di mangkuk gitu ya. And then cut the onion, potong bawangnya katanya. Itu ada sebuah kalimat perintah. Wash the tomatoes, cuci tomatnya, itu adalah kalimat perintah. Jadi kalimat perintah ini biasanya akan ada di text procedure. And the third one is adanya adverb of time, adanya adverb of manner. Adverb kata keterangan ya. Di sini adverb juga, di sini adverb juga. Adverb ada banyak jenisnya, ada sequence, ada time, ada manner, and so on. Di sini untuk yang procedural text cuman ada 3, yaitu sequence, urutan, dan time ataupun waktu, dan juga manner. Kalau untuk time, di sini kita lihat contohnya ada 2 hours, ya. Jadi mungkin masak kuenya selama 2 jam. 2 jam itu adalah keterangan waktu. Lalu misalnya for 5 minutes, selama 5 menit. Mungkin cuci tomatnya selama 5 menit. Nah, ini adalah adverb of time. Lalu selanjutnya untuk contoh adverb of manner, di sini kamu lihat ada tightly. Biasanya ada tightly ini artinya dengan kuat gitu ya, atau dengan ketat juga bisa. Tight itu artinya ketat, dengan ketat. Mungkin ikat talinya dengan ketat kalau misalnya kamu di instruction manual. Lalu ada well, ini berarti baik, thoroughly, dengan seksama ya. Biasanya contohnya dalam bahasa Indonesia, ini ada ini ya, wash the tomatoes. Wash the tomatoes thoroughly. Thoroughly-nya adalah adverb of manner. Wash the tomatoes-nya sampai thoroughly, wash the tomatoes sampai thoroughly itu imperative sentence. Tapi untuk thoroughly-nya adalah adverb of manner. Oke, bisa ya? Lalu, selanjutnya adalah action verb. Action verb itu kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas fisik. Ya, jadi biasanya subjek lah yang melakukan pekerjaan di sini ya. Makanya di sini semuanya aktivitas fisik. Make, membuat, badan kita bergerak. Take, mengambil, tangan kita bergerak. Boil, merebus, sebuah tindakan fisik. Cook, memasak, tindakan fisik juga. Bake, memanggang, itu juga tindakan fisik, dan selanjutnya. Biasanya text procedural menggunakan kata kerja yang berhubungan dengan tindakan fisik atau action verb. Oke, untuk language features is over. That's all. If you have any question, mungkin nanti komen akan saya buka, bisa kita saling membalas di sana. Kita masuk ke next slide ya. Untuk masuk ke aktivitas. Sebelum mengerjakan soal, sudah pasti kamu harus melihat dulu text prosedur dari resep berikut. Oke, please take a look at the procedure. Silakan kita lihat procedural text berikut ya. Di sini dikatakan adalah sebuah text prosedur dari text prosedur dari infused water.
Jangan lupa pertama kali apa yang ada di hal utama dari 3 parts of procedural text adalah GMM. Pertama kali G berarti goal ya. Ini dia, ini goalnya ya. Oke. Ini goalnya. Goalnya adalah bagaimana kamu nanti bisa membuat sebuah infused water. Yang kedua, di sini ada GM ya, GM ya, M ya. Keduanya adalah M. Material. Bahan-bahannya apa? Di sini kalian bisa baca. Fruitsnya apa saja? Kalau ada yang difficult words, don't forget to find out in your dictionary ya. Cari di kamus. Yang kedua, untuk vegetable apa? Untuk herbs apa? Untuk water juga apa? Ini M yang kedua yaitu material. Oke, I'm sorry ya, ini agak ribet soalnya manual, nulisnya manual ya. Coba kalau kamu ada aplikasi yang bisa saya gunakan membuat saya mempermudah dalam mengajar, boleh info saya di komentar. Material. After material apa? Next. Method ya. Nah, ini step ini namanya method. Itu deh. Nah, silakan kamu baca ketiga langkah ataupun 3 hal yang biasanya ada di teks prosedur ini, karena nanti akan berhubungan dengan pertanyaan. Di sini katanya step pertama, first. Nah, ada firstnya kan? Kamu perhatikan ya, itu masuk apa tadi ya? First katanya put the vegetables and fruits in the glass. Saya nggak translation, saya mau kamu find out sendiri biar belajar di rumah ya nak ya. Lalu katanya smash the fruits. Nah, lihat ini masuk apa tadi? Ayo, put the vegetable, smash the fruit. Oh, ini ada likely. Nah, ayo tadi masuk apa? Di sini juga ada don't forget dan seterusnya. Itu berhubungan dengan pertanyaan saya nanti ya. Yang kedua, stepnya katanya ada next. Nah, ini ada lagi nih di pertanyaan saya ini. Perhatikan ya. Ada next ya. Next katanya mash the herbs that you want to add gently. Ayo, itu masuk apa? Ada mash the herb, ada gently. It will help release the oil and extracts of the herbs. Then, nah, masuk apa nih then? Then put the herbs. Ayo, masuk bahagian mana dari language features ya? Put the herbs in the glass too. Selanjutnya, lastly. Ayo, ada lastly. Lastly masuk ke mana? Nah, lastly katanya ya, add either sparkling water or filtered water. Okay, let it sit for a few hours to make the water more flavor. Ada let it sit bla bla bla, lalu ada for a few hours. Tadi masuk language features nomor berapa? Adverb of apa? Ayo dilihat lagi ya. Lalu ada enjoy your infused water. Oke. Ini adalah teks prosedur yang akan menjawab pertanyaan berikutnya. Silakan dianalisa, silakan diobservasi dan jawablah 5 pertanyaan saya. Let's see the questions. Okay, now we're going to the questions. Tadi soalnya yaitu mengenai resep dari infused water. Sekarang kita masuk ke pertanyaannya. Silakan pertanyaannya dibaca dengan baik, from number 1 until number 5. Jangan lupa untuk write down ya. Silakan ditulis soalnya di buku latihan kamu nanti. Lalu jangan lupa benar-benar dilihat dan dicek video saya sebelumnya, karena semuanya sudah ada jawabannya di soal tersebut, di dalam resep teks prosedur tersebut. Okay? Thank you.